Salam Indonesia. Kegiatan pertambangan ilegal, peti, mineralan batubara terus saja terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan semakin masif. Pemerintah daerah sepertinya hanya menonton saja. Para penegak hukum, khususnya aparat kepolisian yang hadirnya sampai di desa, terus saja membiarkannya. Catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kerugian negara akibat dari tambang ilegal ini mencapai hampir 40 triliun per tahunnya. Luar biasa bukan? Itu belum termasuk kerugian lingkungan, kerusakan lingkungan. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi atau reklamasi di lahan bekas tambang ilegal. Jika kelak dilakukan reklamasi atau perbaikan lingkungan di sana, maka niscaya uang negara yang akan disorot lagi. Dan demikian pemerintah mengalami kerugian ganda di situ. Hak masyarakat yang seharusnya menikmati secara berkelanjutan sumber daya alam di sekitar mereka habis seketika akibat eksploitasi masif yang terjadi hingga saat ini. Padahal sejatinya sumber daya alam harus dikelola secara berkelanjutan dan harus disadari menjadi hak generasi yang akan datang. Sekarang generasi yang akan datang terancam kehilangan haknya untuk menikmati sumber daya alam di sekitarnya. Korban yang ditimbulkan di lubang-lubang tambang ilegal itu justru jiwa manusia. Mengapa terjadi kegiatan tambang ilegal? Ombudsman Republik Indonesia sudah melakukan investigasi khusus tahun 2019 yang lalu. Baru saja di-launch. Intinya adalah ternyata terus berlangsungnya kegiatan tambang ilegal akibat tak kunjung hadirnya penegakan hukum. Bukan saja para aparat penegak hukum, banyak yang bermain di sana. Yang kedua, ternyata tidak ada pengawasan yang terintegrasi. Bahkan di antara aparat dari lembaga penegakan hukum untuk melakukan pengawasan pencegahan terhadap tambang ilegal ini, konon saling memata-matai. Peristiwa yang pernah terjadi di Sulawesi Tenggara misalnya, aparat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, saat mengunjungi satu tempat di daerah, di areal tambang ilegal, kegiatan tambang ilegal tidak ada. Tetapi ketika mereka balik ke Jakarta, kegiatan mulai lagi berlangsung. Ini artinya bahwa ternyata ada spionase khusus dari pihak yang melakukan tambang ilegal. Siapa dia? Kita sudah bisa bayangkan siapa oknum itu. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, bicara belak-belakan tentang kegiatan tambang ilegal ini. Tentu saja marah pernyataan beliau seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini acaranya sangat bagus sekali yang diselenggarakan oleh Ombudsman dengan tema Ombudsman Brief. Sangat bagus. Saya pikir kita semuanya sudah tahu ya apa yang terjadi di lapangan. Cuman kita sebagian besar dari kita pura-pura nggak tahu. Itu masalahnya. Udah depan mata, tapi kita pura-pura nggak tahu. Itu masalah besar kita di situ sebenarnya. Tahun 2014 atau 2015 waktu Panglima TNI membuat tanda tangan MOU bersama dengan KPK untuk memperbaiki kondisi pertambangan Indonesia. Dan menurut saya itu perlu dihidupkan kembali itu. Kalau sudah aparat di daerah, aparat pada nggak mau tahu, ya pura-pura nggak tahu ya, memang KPK harus diturunkan. Karena ini kerusakannya luar biasa ini, kerusakan lingkungan, kerusakan apa itu pendapatan negara menjadi berkurang, hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Menurut saya Ombudsman nanti perlu kita memikirkan kembali ya, melibatkan KPK dalam konteks ini. Kita harus tegas ini. Ini sekali lagi kita tuh tahu kok masalahnya. Masalah tambang ilegal ada di mana-mana, tahu kita. Tempatnya tahu kita. Tambang apa saja tahu, pelakunya tahu.
Tapi persoalannya adalah, pertanyaannya, kenapa kita tidak berbuat sesuatu? Itu aja persoalannya. Jadi mau dibicarakan setengah mampus ya, kalau itu nggak diselesaikan nggak ada gunanya. Ada aparat, di daerah ada aparat, ada polisi, ada jaksa, ada semuanya ada di sana. Tapi kenapa itu tidak bisa diberesin? Karena semuanya menurut saya adalah pura-pura tidak tahu. Itu aja persoalannya. Jadi mari kita pecahkan bersama. Saya setuju tadi ada saran dari Ombudsman untuk pembentukan menurut saya regulasi mengenai pengawasan terintegrasi tidak perlu, itu sudah dalam otoritas eksekutif itu. Eksekutif nanti akan membentuk, kalau nanti perpresnya diturunkan, itu supaya sudah bisa menjadi payung hukum untuk melakukan tindakan di lapangan. Berikutnya, yang lebih penting lagi, sekali lagi teman-teman sekalian, adalah komitmen tadi. Tadi juga disampaikan oleh Ombudsman, oleh Pak Laude. Komitmen itu sangat penting. Sepanjang nggak ada komitmen ya omong kosong semua itu. Ngomong kosong. Mau apa webinar 2 hari berturut-turut nggak ada gunanya itu. Nggak ada gunanya. Tetapi yang paling penting adalah ada nggak komitmen ya pejabat di daerah, baik TNI, polisi, kejaksaan, dan yang lain-lain. Ada nggak itu komitmen untuk memperbaiki situasi? Kalau nggak ada gunanya pertemuan-pertemuan seperti ini. Gitu. Jadi yang ketiga adalah ini menjadi sebuah gerakan bersama untuk membersihkan ini. Yang saya maksud menjadi gerakan bersama adalah tidak cukup dari pemerintah, tidak cukup dari aparat penegak hukum, tetapi teman-teman dari NGO, teman-teman dari Walhi, teman-teman dari pergerakan komunitas lingkungan, poros hijau dan seterusnya. Mari bergerak sama-sama untuk membereskan situasi ini. Kalau enggak nanti ya sama lagi, semuanya berkomentar di koran, tetapi omong kosong semuanya di lapangan. Ini saya mesti ngomong bela-belaan saja, karena situasi ini situasi yang kritis, perlu langkah-langkah yang konkret, ya, perlu penegakan-penegakan yang serius, dan semuanya jangan pura-pura tidak tahu. Tapi semuanya membuka mata, dan komitmen itu dijalankan di lapangan bersama-sama. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Penegakan Hukum menyatakan seperti ini. Jadi Jenderal Muldoko, ini paparannya sangat menarik. Menurut saya ini konsep yang sedang dibangun oleh Ombudsman yang harus kita tindaklanjuti. Karena kami melihat seperti ini, Pak. Saya sepakat dengan Pak Muldoko tadi. Kita sebenarnya sudah punya infrastruktur untuk menangani tambang ilegal maupun kegiatan ilegal lainnya. Infrastruktur dalam konteks regulasi. Infrastruktur dalam konteks regulasinya kita lihat berbagai undang-undang yang ada. Baik undang-undang terkait dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang minerba, undang-undang wilayah pesisir pulau-pulau kecil, undang-undang tata ruang. Kita mempunyai infrastruktur regulasi ini. Dan hukumannya juga sangat-sangat berat di dalam berkaitan dengan pelanggaran illegal mining ini. Kita punya kelembagaannya. Ya, baik kelembagaan di tingkat pusat, kementerian-kementerian menangani ini, kemudian di tingkat daerah, kita punya dinas-dinas yang banyak terkait sekali. Baik dinas SDM, dinas KKP, dinas LH, dinas kehutanan, termasuk juga dinas yang mengurusin tata ruang. Mereka punya kewenangan. Kita punya SDM-nya ya, yang melakukan ini. Dan sekarang menurut kami adalah tahapan implementasi operasionalnya harus kita lakukan. Memang kita membutuhkan kerja bersama yang lebih intensif lagi. Kenapa? Karena persoalan ini sangat luas, banyak sekali yang terjadi, dan harus kita lakukan dengan komitmen yang kuat. Kami ambil contoh, kami mencoba sebenarnya mengajak beberapa kementerian terkait untuk melakukan upaya penegakan hukum bersama melalui multidor. Karena kami memahami misal SDM. Dengan undang-undang yang baru ini, ancaman hukuman sangat berat bagi pelanggaran terkait tambang ilegal, undang-undang SDM. Kami punya undang-undang, kami mengajak untuk bersama-sama melakukan penindakan melalui multidor misalnya. Multidor itu adalah penindakan dengan menggunakan berbagai macam undang-undang agar ada efek jeraknya. Dan kami sudah terapkan, ya dalam hal ini kami mencoba multidor dalam konteks KLHK sendiri. Ada kasus pertambangan yang perusahaan hutan, tambang di Bangka Belitung, sekarang sedang sidang di Bangka Tengah misalnya. Kami lakukan bahwa pelaku ini merusak hutan, kemudian menambang,
yang kami lakukan adalah dengan menyidik berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan juga balai kami juga menyidik juga dengan menggunakan Undang-Undang, kami menyidik Jakarta menyidik dengan Undang-Undang Kehutanan. Kemudian juga balai kantor kami di Palembang itu menyidik dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Ini kita terapkan pertama kali dengan menggunakan multidor. Ini misal dalam konteks penegakan hukumnya. Namun perlu kami jelaskan bahwa penegakan hukum kan di ujung sebenarnya. Pengawasan, ya, penetapan wilayah-wilayah tambang, kemudian juga pembinaan terhadap penambang-penambang ini menjadi sangat penting. Jadi menurut kami ini saatnya kita harus melakukan kerja bersama, dan kami meyakinkan bahwa hanya dengan kerja bersamalah kita bisa mencapai critical mass-nya. Tadi Pak Jenderal Muldoko sudah menyampaikan persoalan ini di depan mata dan banyak terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Papua sebenarnya Pak Laude Ida. Ini terjadi, ya. Untuk itu kalau penindakan kita hanya jumlahnya kecil, maka tidak bisa mencapai efek jeraknya. Jadi kita membutuhkan penindakan secara masif bersama-sama dengan seluruh aparat yang mempunyai kewenangan ini. Kami melihat juga banyak sekali langkah-langkah kepolisian, kami mengapresiasi. Kami sini melakukannya, kami sudah hampir lebih dari 50 kasus kami tangani bermacam-macam tingkatannya, dan juga sekarang kami terus melakukan operasi-operasi, namun kami tidak cukup melakukan ini. Kenapa? Karena kami juga punya keterbatasan, tapi kalau semua, ya, pemerintah daerah melakukan ini dengan seluruh kewenangan mereka miliki, kemudian kementerian-kementerian terkait melakukan ini dengan kewenangan mereka miliki, maka critical mass dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum dari illegal mining ini bisa tercapai efek jeraknya. Ini yang menurut kami yang harus dilakukan bersama-sama, dan kami berterima kasih atas kerja yang dilakukan oleh Ombudsman, dan menurut kami ini juga merupakan memberikan semangat, kemudian juga cambuk bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, menyelamatkan sumber daya alam kita. Tadi Pak Laude menyampaikan, ini kerugian akibat pertambangan ilegal ini tidak hanya kerugian dalam konteks kehilangan pendapatan negara, tapi juga kerugian lingkungan, dan juga dampaknya kita kehilangan sumber daya ke hati kita sebanyak sekali. Kemudian juga potensi banjir, longsor, yang akhirnya ini menimbulkan dampak yang sangat-sangat luar biasa. Jadi harus kita lakukan dengan tindakan yang luar biasa. Jadi kami bersiap Pak Laude, Pak Profesor Amzulian, dan juga teman-teman semua untuk mulai melakukan penegakan hukum ini lebih terintegrasi, dan juga melalui langkah-langkah yang strategik kita lakukan agar mempunyai efek yang lebih besar lagi. Terima kasih Pak Laude Ida dan juga Prof. Amzulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Kami Karoren Minitwarsum Polri, Pak. Nah, kebetulan Bapak Kapolri dan Pak Irwasum kemarin masih ikut kegiatan Prospap Polri, Pak, di Semarang. Nah, sehingga kami mewakili beliau. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengapresiasi kajian daripada Ombudsman dalam hal ini, terutama terkaitnya perlu peningkatan integrasi. Nah, termasuk juga kami mengapresiasi arahan dari Bapak senior kami, Pak Ketua KSP, Pak Jenderal Muldoko. Selama ini sebenarnya kami sudah mengagendakan dengan kementerian terkait, baik di tingkat pusat, dekat Mabes Polri, dengan kementerian lembaga, termasuk di daerah juga. Kita sudah mengagendakan juga setiap kegiatan operasi kepolisian dengan sasaran dari aspek pertambangan. Selama ini juga sudah kita laksanakan beberapa kegiatan, baik itu khususnya menyikapi permasalahan yang berkaitan dengan peti dalam hal ini, tambang liar. Sehingga kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi temuan sistemik di sini terhadap Ombudsman. Yang perlu kami tingkatkan di sini adalah sebenarnya sama dengan arahan dari Bapak senior kami, bahwa yang perlu kita terintegrasi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa juga integrasi, baik menukar informasi dan koordinasi dalam menangani aspek hukum, dan juga terhadap juga peran daripada pemerintah daerah dalam hal ini, di mana area daripada kegiatan peti itu sendiri. Karena beberapa aspek yang perlu kami juga sikapi dalam penanganan peti ini, diantaranya juga tentunya perlu kita memerankan daripada aspek-aspek yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat yang kecenderungannya
melaksanakan penambangan liar ini, termasuk juga peran daripada lembaga-lembaga, terutama dari rekan-rekan wahli dan lain-lainnya. Ini juga peran kita juga untuk membantu bersama-sama. Yang pada intinya bahwa kami siap. Kami siap, mungkin atas daripada kajian ini akan kita lanjutkan, baik aspek pengawasan terhadap pelaksana daripada penegakan hukum di lingkungan Polri, termasuk juga bagaimana kita memerankan fungsi-fungsi preemptif dan preventif untuk mendekati masyarakat, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, bagaimana masyarakat itu menyadari. Karena tanpa adanya integrasi dan juga koordinasi yang optimal, kami juga sama berpendapat dengan Pak Jenderal senior kami, bahwa sia-sia, baik itu nanti kalau parsial kita bekerja, kami yakin juga hasilnya juga akan seperti ini. Walaupun kami sudah agendakan operasi pendengar di beberapa wilayah. Tapi akhirnya juga benturannya juga benturan terhadap ketidaksinkronisasi ataupun kurang koordinasinya antar kelembaga, termasuk pemerintah daerah dalam hal ini di mana tambang itu berada. Sehingga untuk ke depan kami setuju untuk kita membangun suatu badan yang istilahnya tim penegak yang terkoordinasi. Menurut kami dalam aturan perundang-undangan sudah terbentuk siapa punya peran masing-masing dari kementerian dan lembaga. Dan juga dari Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi, kita sudah selama ini sudah melaksanakan kerjasama cukup bagus. Tentunya hal-hal yang menjadi hambatan selama ini perlu kita minimalisir dengan mengedepankan daripada aspek Polri dan juga unsur PPNS yang ada, sehingga kita bersama-sama. Nah, hal ini perlu didukung dengan pemerintah tentunya, pemerintah daerah di mana lokasi tambang tersebut berada. Kiranya ini yang bisa kami tambahkan, mohon maaf Pak Laude apabila kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan ke depan kita semakin satu sinergi untuk mengamankan kekayaan alam kita yang satu ini. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika melihat dan mendiskusikan kegiatan tambang ilegal ini sebenarnya, termasuk polisi juga, para pejabat di kepolisian, pimpinan kepolisian Republik Indonesia yang ada di Jakarta, cukup prihatin. Tetapi kalau hanya sampai pada pernyataan prihatin, tentu tidak cukup, Pak Polisi. Anda, Kepolisian Republik Indonesia, memiliki instrumen dari atas sampai ke bawah yang seharusnya jika mereka menjalankan tugasnya secara baik, maka kegiatan pertambangan ilegal pasti tidak akan terjadi. Ya, begitulah. Maka kita harus mengapresiasi rekomendasi atau usulan tindakan korektif dari Ombudsman Republik Indonesia. Yakni satu kata saja, lakukan pencegahan dan pengawasan kegiatan tambang ilegal secara terintegrasi. Dalam kaitan itu, Presiden Republik Indonesia perlu mengeluarkan satu instruksi khusus, satu kebijakan khusus. Apakah dalam bentuk impres atau peraturan Presiden untuk yang menjadi dasar terbentuknya Badan Pencegahan dan Pengawasan Tambang Ilegal secara terintegrasi. Saya kira itu yang diharapkan dan kita tunggu apakah Presiden memiliki keseriusan dalam menangani ini. Pak Jenderal Muldoko sudah menyatakan keseriusannya tentang itu. Mudah-mudahan Kepala Staf Kepresiden Republik Indonesia bisa mengkanal ini, mengusulkannya kepada Presiden dan menjadikannya sebagai kebijakan khusus untuk memastikan bahwa kegiatan tambang ilegal Indonesia segera berakhir. Terima kasih. Salam Indonesia.